Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Dan kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Risalati Ahli Sunnati wal Jamaah yang disusun oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah, yaitu sampai pembahasan kita tentang tanda-tanda atau kejadian-kejadian di akhir zaman, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Apa saja kejadian yang akan terjadi, yang semuanya telah dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah kita kaji sebagiannya. Lalu sampai pembahasan kita wa minha la tadhhabul ayyamu wal layali hatta yakhliqal qur'anu fi suduri aqwamin min hadhil ummati kama yahliku thiyabu. Dan diantaranya adalah tidaklah sirna hilang hari dan malam, maknanya adalah tidak datang hari kiamat sampai Al-Quran menjadi usang atau sirna atau hilang di dalam hati aqwamun, yaitu orang-orang dari min hadhil ummah, dari umat ini, sebagaimana usangnya pakaian, sebagaimana rusaknya pakaian. Maknanya adalah Al-Quran akan sirna di hati orang-orang yang beriman. Wa yakunu ma siwahu a'jabu lahum, dan menjadi yang selain Al-Quran lebih kagum bagi mereka. Jadi orang-orang ketika mendekati hari kiamat lebih mengagumi selain daripada Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang mereka kagumi adalah selain daripada Al-Quran. Wa yakunu amruhum tami'an kullahu, dan urusan-urusan mereka itu menjadi rakus seluruhnya. Maknanya adalah apa saja yang menjadi urusan mereka, perkara yang mereka hadapi, itu disertai dengan sifat kerakusan dalam hal apapun untuk mengejar dunia. La yukhalituhu khaufun in qassara fi haqqillahi ta'ala, tidak tercampur rasa takut jika lalai di dalam haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam menjalankan satu urusan itu tidak ada rasa takutnya ketika melalaikan daripada haknya Allah. Tidak ada rasa takutnya ketika melanggar perintah Allah, ketika
meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuat maksiat kepada Allah tidak ada rasa takutnya. Ini adalah tanda dekatnya hari kiamat. Manadhu nafsuhul amaniyu, dan nafsunya itu disertai atau dimasuki oleh angan-angan, memiliki banyak angan-angan, panjang angan-angannya. Sebagaimana di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tala amaluhu sa'a amaluhu, barang siapa yang panjang angan-angannya maka buruk amalannya. Apa maknanya angan-angan di sini? Yaitu lupa dengan kematian, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri mereka itu memiliki banyak angan-angan yang membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tajawaza ila ma nahallahu anhu qala arju ayatajawazallahu anni. Kalau seandainya mereka melampaui kepada apa yang dilarang oleh Allah, ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah, maka mereka hanya akan berkata, aku berharap Allah memaafkan aku. Jadi maknanya adalah tidak ada rasa takutnya kepada Allah ketika berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha yadrusul islamu kama yadrusu wasyut thawbi. Dan di antara kejadian dekatnya hari kiamat adalah Islam akan hilang, akan sirna ajaran daripada Islam sebagaimana hilangnya hiasan-hiasan pakaian atau warna-warna pakaian. Hatta la yudra ma siyamu wala salatu wala nusuku wala sadaqatu. Bahkan sampai tidak diketahui apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu ibadah, apa itu sedekah. Jadi maknanya adalah ajaran Islam akan semakin terkikis sehingga menjadi asing dan orang-orang tidak mengetahui bagaimana ajarannya puasa, bagaimana tata cara sholat yang benar, ibadah dan juga sedekah. Wa yabqa tawaifun minan nasi asy-syaikhul kabiru wal ajuzul kabirah wa yaqulun, dan yang tersisa sekelompok daripada manusia yaitu asy-syaikhul kabiru, orang yang laki-laki yang tua, wal ajuzul kabirah, wanita yang sudah tua, wa yaqulun, mereka itu hanya akan berkata adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Orang-orang yang sudah tua itu akan berkata, kami mendapati dahulu ayah-ayah kami, dahulu kakek-kakek kami ala hadhil kalimati, yaitu atas kalimat ini. Maknanya adalah kami mendapati dahulu ayah-ayah kami itu mengucapkan kalimat ini, yaitu la ilaha illallah fa nahnu naquluha, maka kami pun mengucapkannya. Jadi maknanya adalah sehingga kalimat la ilaha illallah itu menjadi asing di antara manusia. Rawahu Ibnu Majah an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Wa minha la taqumu sa'atu hatta la yugalu fil ardi la ilaha illallah. Dan di antaranya pula tidak bangkitnya hari kiamat sampai tidak diucapkan di muka bumi ini kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika datangnya hari kiamat tidak ada di muka bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah satupun. Jadi semakin yang pertama Al-Quran menjadi hilang, ajaran Islam menjadi hilang, jauh daripada ajaran Islam, sampai akhirnya berujung pada asingnya, hilangnya kalimat la ilaha illallah. Wa minha la taqumu sa'atu hatta yadhharul fuhsyu wal bukhlu.
dan di antaranya tidak bangkit hari kiamat sampai bermunculan nampak, yaitu al-fuhsyu, perbuatan-perbuatan keji, wal bukhlu, sifat-sifat bakhil, kikir, wa yukhawwanul aminu wa yu'tamanul khainu, dan dianggap berkhianat orang yang terpercaya, dan dipercaya, diamanati orang yang berkhianat. Wa tahlikul wu'ulu wa tadhharut tuhutu, dan akan hilang, sirna al-wu'ul, dan akan bermunculan nampak at-tuhutu. Galu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mat tuhutu wa mal wa'ulu? Wahai Rasulullah, apa itu at-tuhut dan apa itu al-wu'ul atau al-wa'ul? Gala, dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wu'ulu wujuhun nasi wa asyrafuhum. Al-wu'ul itu adalah pemuka-pemuka manusia, asyrafuhum yang mulia di antara manusia. Jadi maknanya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, orang-orang yang terpercaya, itu akan banyak yang meninggal. Watuhutu, dan at-tuhut adalah alladzina kanu tahta aqdamin nasi, mereka yang berada di bawah kaki manusia. Maknanya adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, orang-orang yang fasik, yang berkhianat. Itu akan banyak yang nampak, yang bermunculan. Rawahu Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa minha la taqumu sa'atu hatta takhruja sab'una kadzaban. Dan di antaranya pula adalah tidak bangkit hari kiamat sampai keluar 70 orang yang pendusta. Ini bisa maknanya banyaknya pembohong, banyaknya orang yang berdusta. Qultu wa ma ayatuhum? Lalu para sahabat bertanya, apa tanda-tanda mereka? Bermunculannya orang-orang 70 orang pembohong, tanda-tanda mereka sebagai pembohong itu apa? Gala, dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'tunakum bisunnatin lam takunu 'alaiha. Mereka mendatangi kalian dengan sunnah, maknanya adalah dengan ajaran tata cara yang tidak ada pada kalian. Maknanya adalah tidak sesuai dengan ajarannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang dengan membawa ajaran baru, tata cara yang baru, kebiasaan yang baru yang sebelumnya tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yughayyiruna biha sunnatakum, mereka merubah dengan biha sunnah mereka, mereka merubah sunnah kalian, ajaran kalian yang telah diajarkan oleh kakek-kakek kita sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merubah ajaran-ajaran yang ada pada kalian. Fa idza ra'aitumuhum fastanibuhum, jika kalian melihat mereka maka hindarilah mereka, jauhilah mereka. Jadi sekiranya kita melihat ada orang yang datang membawa ajaran yang baru atau tata cara yang baru yang sebelumnya tidak kita terima daripada ajaran guru-guru kita, kakek-kakek kita yang sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita ikuti, kita hindari. Rawahul Bukhari an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Wa minha idza dhahara al-qawlu wa khuzina al-amalu wa talafatul al-sunu wa ikhtalafatil qulubu. Dan di antaranya pula adalah dekatnya kejadian hari kiamat. Idza dhaharal gaulu, banyak bermunculan pendapat-pendapat. Jadi banyak perkataan-perkataan, pendapat-pendapat yang bermunculan. Akan tetapi wa khuzinal amalu, itu amalan
tersimpan, maknanya adalah tidak diamalkan, tidak ada amalan. Jadi orang banyak yang berucap, orang banyak yang berbicara, orang banyak yang memiliki pendapat, tetapi sedikit sekali orang yang beramal. Wa talafatil alsunu, dan saling bersepakat. Al-alsun maknanya adalah saling menyayangi melalui lisan. Jadi lewat ucapan lisan seakan-akan saling menyayangi, saling mencintai. Waqtalafatil qulubu, tapi hati itu saling berbeda, saling membenci. Di lisan kelihatannya menyayangi, mencintai, tapi di hati sebenarnya adalah membenci, saling membenci satu sama lain. Wa qata'a kullu dzi rahimin rahimahu, dan memutus setiap keluarga rahim, yaitu silaturahmi. Memutus tali silaturahmi, memutus hubungan keluarga. Fa inda dzalika la'anahumullahu wa asammahum wa a'ma absarahum. Ketika itu Allah melaknat mereka, Allah menjadikan mereka itu tuli, Allah tulikan mereka, dan Allah butakan mata mereka. Maknanya adalah ditulikan oleh Allah, tidak dapat mendengar kebenaran, tidak dapat melihat kebenaran. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rawahul Imam Ahmad wa Abdun bin Humaid bin An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Wa minha idzan nasu adharul ilma, dan diantaranya adalah jika orang-orang menampakkan ilmu. Banyak orang yang menampakkan ilmunya, pandai di dalam berbicara. Wa dhayya'ul amala, namun menyia-nyiakan amalan, tidak beramal, meninggalkan amalan. Wa tahabu bil alsuni wa tabaghadu bil qulubi, saling mencintai dengan lisan mereka, namun saling membenci dengan hati mereka melalui lisan, seperti orang munafik. Dengan lisannya seakan-akan saling mencintai, saling ramah satu sama lain, akan tetapi hatinya saling membenci. Wa taqata'u fil arhami, dan saling memutus tali silaturahmi. La'anahumullahu inda dzalika fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah melaknat mereka ketika hal itu, ya, ketika terjadi kejadian tersebut, lalu Allah tulikan mereka dan Allah butakan mata mereka. Rawahu Ibnu Abi Dunya anil Hasan radhiyallahu anhu. Qala al-Baihaqi wa ghairuhum rahimahumullahu ta'ala al-amaratu minha sigharun wa kad madha aktsaruha wa minha kubarun satati. Berkata al-Imam al-Baihaqi dan yang lain, ulama-ulama yang lain rahimahumullahu ta'ala, bahwa tanda-tanda dekatnya hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman itu ada dua. Minha, diantaranya adalah sighar, yaitu tanda-tanda yang kecil. Waqad madha aktsaruha, dan kebanyakan telah lewat, maknanya telah terjadi. Apa yang kita kaji sebelumnya, kejadian-kejadian yang telah dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini semua adalah tanda-tanda kecil daripada tanda hari kiamat. Dan kebanyakan itu telah kita lihat di hadapan kita, telah terjadi, telah kita alami di masa kita, di zaman kita. Apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ini adalah tanda-tanda kiamat yang kecil. Waqad madha aktsaruha wa minha kubarun, dan ada tanda-tanda kiamat kubro. Ada tanda-tanda yang besar yang menunjukkan dekatnya hari kiamat.
Sata'ti yang akan datang, maknanya yang akan kita kaji. Sedangkan dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya tanda-tanda kubro, yaitu dekatnya hari kiamat yang besar, itu seperti untaian mutiara yang terikat. Jika talinya sudah putus, maka akan berjatuhan, akan saling menyusul dengan waktu yang cepat mutiara-mutiara tersebut. Jadi kalau sudah muncul satu tanda kiamat yang kubro, yang besar, tanda yang besar, maka akan menyusul yang lainnya. Apa saja daripada tanda-tanda kubro, tanda-tanda yang besar yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Wal nakhtim al ahaditha al madhkurati bima rawahu Muslimun fi sahihihi an Hudzaifah ibni Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya, kami tutup hadis-hadis yang disebutkan, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ittala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakaru. Berkata Hudzaifah bahwa muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Maknanya adalah Nabi Muhammad menemui kami, sedangkan kami natadzakar, saling membahas, sedang membahas sesuatu, saling mengingatkan. Faqala ma tudzakiruna, lalu ditanya oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian bahas? Apa yang kalian perbincangkan? Galu, para sahabat menjawab, nadhkurus sa'ata, kami membahas tentang as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Sedang membahas tentang bagaimana hari kiamat itu. Kapan datangnya hari kiamat, apa saja tanda-tandanya. Gala, dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaha lan taguma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa as-sa'ah, hari kiamat, tidak akan bangkit, tidak akan datang sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda-tandanya. Ini yang dimakna, yang dimaksud daripada tanda-tanda kiamat yang kubro, tanda-tanda yang besar yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. 10 kejadian yang akan kalian lihat sebelumnya. Fadzakara dukhana, yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut ad-dukhan, akan muncul ad-dukhan, asap, yang akan kita bahas satu persatu. Wad-dajjal, lalu ad-dajjal, munculnya ad-dajjal. Wad-dabah, dan akan muncul binatang melata. Wa tulu asy-syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari baratnya, terbit matahari dari arah barat. Wa nuzula Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa thalathata khusufin, dan 3 longsor. Khusuf maknanya adalah hilang sirna, sebagaimana khusuful qamar, gerhana bulan, itu karena ibaratnya hilang bulan, tertutup. Jadi khusuf di sini maknanya adalah longsor yang besar. Terjadi 3 longsor yang besar. Khasfun bil masyriq, itu longsor di arah timur. Wa khasfun bil maghrib, dan longsor di arah barat. Wa khasfun bi jaziratil Arab, dan longsor di jazirah Arab, daerah timur tengah. Terjadi longsor yang besar, banyak orang yang tenggelam. Bahkan dalam riwayat yang lain ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa apakah kita akan tenggelam karena longsor, padahal masih banyak orang-orang yang soleh, wa minna salihun, masih ada orang-orang yang soleh.
Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kathural khabath," jika sudah banyak perbuatan dosa. Jika sudah merebaknya banyaknya perbuatan dosa, walaupun di situ ada orang soleh, maka akan longsor bersama mereka, tenggelam bersama mereka. Lalu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dan dibalas dengan amalannya masing-masing. Wa akhira dzalika narun tahruju minal yamani tadrudun nasa ila mahsyarihim. Dan yang terakhir, tanda-tanda kubro adalah api yang keluar dari Yaman yang mengusir manusia, maknanya adalah membawa manusia, menggiring manusia ke tempat mahsyar, yaitu ke tempat perkumpulan mereka, mahsyarnya mereka. Ini adalah 10 tanda kiamat kubro yang telah disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita kaji satu persatu. Amma dukhanu, adapun ad-dukhan yaitu asap. Faqad dzakara al-allamatul khazinu fi tafsirihi, disebutkan oleh al-allamah al-khazin di dalam tafsirnya. Fagala, beliau berkata, gala Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah mad-dukhan. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya, wahai Rasulullah, apa itu dukhan? Apa maknanya daripada asap yang muncul tanda kiamat kubra? Fatala hadhil ayah, maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, yaitu surat ad-dukhan. Yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, di hari datang dari langit yaitu dukhan, asap yang nyata. Yamla'u ma bainal masyriqi wal maghribi, yang akan memenuhi arah timur maupun arah barat. Akan memenuhi asap itu bagian timur maupun bagian barat. Yamkuthu arba'ina yauman, dan akan diam di bumi ini, akan selalu ada itu asap diam di muka bumi ini selama 40 hari. Yauman wa lailatan, yaitu 40 hari 40 malam. Ammal mu'minu fayusibuhu minhu ka hayati zukami. Adapun bagi orang yang beriman, maka terkena asap tersebut namun akan mengalami gejala seperti gejala orang yang zukam, orang yang flu. Ketika terkena asap tersebut, itu hanya mengalami gejala seperti orang yang flu. Wa amal kafiru fahuwa kasakrani, adapun bagi orang kafir ketika terkena asap tersebut maka seperti orang yang mabuk. Yakhruju min kharaihi wa udhunaihi wa duburihi, bahkan asap itu keluar dari kedua lubang hidung mereka, kedua telinga mereka, dan dubur mereka. Jadi asap ini juga menunjukkan perbedaan antara orang beriman dan orang yang kafir. Mana orang yang beriman kepada Allah, mana orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ad-dukhan. Wa ammad dajjalu, adapun ad-dajjal, fa fi sahihi Muslim an Hisham bin Urwah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma baina khalqi Adam ila qiyami saati khalqun akbara minad dajjali, ma'nahu akbaru fitnatan. Ma'nahu, yaitu dalam hadis ya sahabat Hisham bin Urwah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada antara ciptaan Nabi Adam sampai bangkitnya hari kiamat makhluk yang lebih besar daripada Dajjal. Ma'nahu akbaru fitnatin, ya, maknanya adalah paling besarnya fitnahnya. Jadi dari penciptaan Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Adam sampai akhir zaman hari kiamat, fitnah yang terbesar itu adalah fitnah Dajjal.
Wa fi sahihil Bukhari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara ad-dajjal faqala innahu a'warul aini al-yumna ka'annaha inabatun tafiyatun. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut ad-dajjal, lalu beliau bersabda bahwa ciri-ciri dajjal itu a'warul ain, buta sebelah matanya, al-yumna yaitu sebelah kanan. Jadi normal seperti manusia, dajjal itu adalah sosok manusia. Namun ciri-cirinya adalah mata sebelah kanannya itu buta. Seakan-akan seperti anggur yang muncul matanya itu. Yang sebelah kanan yang buta itu seperti anggur yang keluar, matanya seperti keluar, buta sebelah kanannya. Wa fihi ma an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin illa wa qad andara ummatahu al-a'war al-kadzdzaba ala innahu a'warun wa inna rabbakum laisa bi'a'wara maktubun baina ainihi kafirun. Dalam hadis yang lain, ya, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi melainkan telah memperingati umatnya, yaitu al-a'war, orang yang buta sebelah matanya, al-kadzdzab, yang pendusta, pembohong. Maknanya adalah setiap nabi selalu memperingati umatnya itu tentang bahayanya dajjal, tentang bahayanya fitnah dajjal, pembohong. Sesungguhnya dia dajjal itu a'war, buta sebelah matanya, sedangkan Tuhan kalian itu tidak buta sebelah matanya. Karena dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Yang namanya Tuhan tidak akan buta sebelah matanya. Dan tertulis antara kedua matanya, yaitu kedua mata dajjal itu kafirun, dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Ini yang akan terjadi, tanda-tanda kiamat yang kubro yang dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Yang lain akan kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah menyelamatkan kita di dunia maupun di hari akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.